Halo semua, perkenalkan nama saya Irnanda Lumbantoruan. Saya dari Prodi Nars tingkat 1 dengan NIM 03-2022-066. Di sini saya akan menjelaskan sistem hematologi. Yang pertama dimulai dari hemositoblas. Hemositoblas itu merupakan sel pembentuk sel darah, terutama sel darah merah. Hemositoblas berada di sumsum tulang belakang. Hemositoblas terbagi menjadi 1. Proerythroblast, 2. Myeloblas, 3. Lipoblas, 4. Monoblas, 5. Megakaryoblast. Yang tergolong ke sel darah merah yang pertama proerythroblast. Proerythroblast atau pronomoblast adalah tingkat pertama dari tingkat perkembangan dari eritrosit. Bentuknya bulat atau oval. Kedua, polikromatik. Erythroblast sebelum menjadi eritrosit, proerythroblast akan menjadi polikromatik erythroblast, kemudian akan berubah menjadi eritrosit. Ketiga, eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah sendiri memiliki tugas penting sebagai pembawa oksigen dari paru-paru menuju ke seluruh bagian tubuh. Sel darah merah mengandung hemoglobin dan dibuat langsung oleh sumsum tulang belakang. Kemudian, yang tergolong ke sel darah putih yaitu pertama, myeloblast. Myeloblast merupakan prekursor belum matang myelosit sel darah putih. Sebelum myeloblast yang normal secara bertahap akan tumbuh menjadi sel darah putih matur. Kedua, progranulosit. Progranulosit terbagi menjadi 3 yaitu A. Basofil. Basofil merupakan salah satu jenis sel darah putih yang memiliki peran penting sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Sel basofil ini berperan penting dalam menghasilkan reaksi peredangan untuk melawan infeksi. Selain itu, basofil juga turut berperan dalam munculnya reaksi alergi. Kemudian B. Eosinofil. Eosinofil merupakan salah satu jenis sel darah putih yang memiliki peran penting bagi sistem kekebalan tubuh. C. Neutrofil. Neutrofil adalah salah satu jenis sel darah putih yang ada di dalam tubuh manusia. Tubuh membutuhkan neutrofil untuk melawan infeksi sekaligus melindunginya dari berbagai ancaman penyakit. Sel darah putih memiliki peran penting dalam sistem kekebalan tubuh ini. Ini dinamakan granulosit. Selanjutnya ada pertama limfoblast. Limfoblast merupakan sel darah putih jenis limfosit yang terdapat menandai leukemia. Kedua, limfosit. Limfosit merupakan jenis sel darah putih yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Limfosit bertindak memerangi benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Jenis sel darah putih ini terbesar di seluruh tubuh. Kemudian ketiga, monoblast. Monoblast merupakan seri sel leukosit pada darah tepi dan sumsum tulang yang paling sulit diidentifikasi, baik pada orang sehat, penyakit infeksi, dan keganasan hematologi. Keempat, monosit. Monosit merupakan salah satu jenis sel darah putih yang berfungsi untuk melawan infeksi dan meningkatkan kekebalan tubuh. Keempat sel darah ini dinamakan agranulosit dan masuk ke golongan leukosit. Leukosit adalah nama lain dari sel darah putih yang merupakan sel-sel dalam darah yang membantu tubuh melawan infeksi dan beberapa penyakit. Kemudian keping darah. Yang pertama, megakaryoblast. Megakaryoblast adalah sel prekursor paling muda yang membentuk trombosit. Bentuk yang lebih matang disebut promegakaryosit dan pada akhirnya menjadi gakaryosit yang akan melepaskan partikel yang tertutup membran, yaitu trombosit ke dalam sirkulasi. 2. Megakaryosit. Megakaryosit adalah sel sumsum tulang berukuran besar yang terdiri atas sejumlah lobus yang saling berhubungan. Fungsi sel ini adalah menghasilkan keping-keping darah yang diperlukan untuk pembekuan darah. Ketiga, trombosit. Trombosit adalah sel tak berhenti dari darah yang berperan dalam proses pembekuan. Sel ini bekerja dengan membukakan diri guna menghentikan peredaran, sehingga seseorang tidak kehilangan banyak darah. Layaknya sel darah merah, trombosit tidak memiliki nukleus dan tidak dapat melakukan pembelahan sel atau disebut mitosis. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya ucapkan terima kasih.